Oke, cerita diawali di sebuah pelelangan hewan. Panggil saja namanya si Benus. Si Benus adalah bos di pelelangan keliling tersebut. Di lelang kali ini, dia membawa hewan yang sangat langka. Hewan tersebut bernama Thorpan. Wajahnya seperti keledai, kakinya seperti gajah. Berbeda dari hewan lain, hewan ini kuat dan pintar. Nah, di scene ini, semua orang dikejutkan oleh salah satu hewan yang dapat berbicara. What's your name, son? Mosley? Singkat cerita, anak Thorpan yang dapat berbicara tersebut akhirnya terjual. Nah, sesuai judul film ini, nama tokoh utama kita adalah Mosley. Panggil saja si Mosley. Scene pun berpindah ke 25 tahun kemudian. Terlihat di sebuah ladang yang gersang. Si Mosley di sini sudah kawin dan mempunyai satu anak bernama Ru dan istrinya bernama Bera. Dia bekerja sebagai pembajak di ladang si Simon. Saat mereka bekerja, si Benus pun datang bersama dua bawahannya dan satu turpan bernama Thorpin. Kita sebut saja kakek Thorpin. Kali ini si Benus turun pamor, jadi tukang salap keliling. Benus pun menawarkan salap ke si Simon, tapi yang Simon butuhkan adalah biji. Salah benih maksudnya. Tapi sebenarnya si Benus ini mempunyai tujuan lain, yaitu ingin membawa Ru ke pelelangannya, tetapi si Simon belum mau menjualnya. Sort of big enough. No, not now. Malam harinya, si Mosley sedang berbincang-bincang dengan istrinya dan menanyakan keadaan kandungan istrinya tersebut. Lalu, Mosley diajak anaknya ke suatu tempat. Awalnya dia menolak karena lelah, tapi karena sudah janji dan dibujuk istrinya, akhirnya dia pun mau. In the darkness. Hey, It's over here. all right, I'm coming. Mereka pun sampai di tempat itu. Tempat itu adalah sebuah gua, dan di sana terlihat banyak gambar nenek moyang mereka yang berdiri tegak dan mempunyai kedua tangan. Come on. I'll show you. Oh my gosh, what is this? Di sini si Mosley malah ngelamun. Dia teringat masa kecilnya. Di masa kecilnya, kakek Thorpin bercerita bahwa pendahulu mereka semuanya berdiri tegak dan mempunyai kedua buah tangan. Saat itu mereka mempunyai dua keluarga besar. Kita sebut saja keluarga A dan keluarga B. Nah, si keluarga A lari dari penindasan manusia, tapi keluarga B tetap bertahan, dan lambat laun mereka pun berubah menjadi bungkuk seperti sekarang. Tetapi kakek Thorpin percaya, suatu hari nanti mereka akan datang menolong keluarga B. Hands were of no use on me, strong, marching through the fields to rescue. Scene ngalamun pun berakhir, dan Mosley berkata bahwa dia tidak percaya lagi dengan cerita kakek Thorpin, karena sampai sekarang mereka masih ditindas oleh manusia, dan Mosley pun mengajak Ru untuk segera pulang. Son, we need to get back. Sepulangnya dari gua, Mosley pun bertengkar dengan istrinya mengenai ketidakpercayaannya tentang keluarga A. Percekcokan mereka pun terhenti. Terdengar percakapan si Simon dan si Benus dari luar. Ternyata si Benus berhasil membujuk si Simon untuk melelang si Ru. Okay, Bemis. Yes, hurry, I'll bring the lamb. Mendengar hal itu, si Bera pun kaget dan mengajak si Mosley untuk kabur dari situ untuk mencari keberadaan keluarga A. Tetapi si Mosley menolak. Dia pikir masih bisa bernegosiasi dengan si Simon. Pagi harinya terlihat si Mosley sedang kesusahan menarik bajaknya yang tersangkut di batu.
Si Simon yang kesal menerikinya dan terus memukulinya. Sampai akhirnya rantai pun terputus. Si Simon pun terkejut dan marah. Dia langsung berjalan ke arah si Venus sambil berteriak. Karena alat yang dijualnya semuanya rongsokan. Pada saat mereka bertengkar, si Mosley terlihat kelelahan. Dan dia terbayang perkataan istrinya bahwa tidak akan mungkin untuk bernegosiasi dengan si Simon. Dia harus kabur. Si Rue yang khawatir mendekati ayahnya. Si Mosley berpesan agar si Rue selalu menjaga ibunya sewaktu dia tidak ada. I need you to stay here, Rue. Mosley pun lari menuju hutan. Simon dan Venus yang melihatnya langsung mengejarnya, tapi akhirnya Mosley berhasil kabur. Now's not the time for a hissy fit. Simon marah dan mengunci Bera serta Rue di gudang. Si Venus pun menawarkan jasa pemburu kepada si Simon. Dan akhirnya Venus sampai di markas pemburu tersebut. Scene pun berpindah ke si Mosley. Terlihat si Mosley sudah berada di gua tersebut. Dan dia berjalan semakin dalam. Di saat yang sama, kakek Thorfinn yang mengantar si Venus bertemu dengan salah satu buruan yang tertangkap. Buruan yang tertangkap itu bercerita kepadanya agar jangan masuk ke gua tersebut karena gua itu sudah dipasang perangkap oleh si pemburu. Scene pun berpindah lagi ke si Mosley. Mosley terus berjalan ke tempat yang semakin gelap. Dan ya, benar saja, dia terperosok ke dalam perangkap tersebut. Keesokan harinya, pemburu pun beraksi. Dia bernama Warfield, pemburu kejam yang sangat ditakuti. Tanpa sepengetahuan si pemburu, 2 anak buah Venus mengikutinya. Panggil saja Zack dan Ollie. Di sisi lain, terlihat Mosley lagi berusaha keluar dari jebakan. Tetapi apa daya tangan tak sampai. Dia terjatuh lagi dan terjatuh lagi. Pemburu pun datang. Ketika dia mau menangkap Mosley, terdengar suara Zack dan Ollie yang terkagum-kagum oleh gambar gua tersebut. Down here. A foreigner walking around like people. Karena kesal ada orang lain yang masuk, si pemburu pun menangkap Zack dan Ollie dan melemparkan Ollie yang tertangkap duluan ke lubang di mana Mosley berada. Hal itu memberikan keuntungan bagi Mosley dan memanfaatkan kepala Ollie sebagai pijakan untuk melompat keluar. Setelah keluar dari jebakan, Mosley pun berlari ke ujung gua. Di ujung gua tersebut terlihat cahaya. Ternyata di ujung gua tersebut terdapat air terjun. Mosley pun berlari ke arah air terjun. Tiba-tiba panah menancap di depannya. Ternyata si pemburu masih mengejarnya. Mosley bermaksud melompat melewati air terjun. Tapi sayang dia tidak sampai dan malah terjatuh ke bawah. Untungnya dia terjatuh ke gua yang berada di sela-sela air terjun. Mosley pun masuk lebih dalam lagi dan terlihat di dalamnya seperti bangunan yang telah ditinggalkan. Ketika Mosley berlari kebingungan, terlihat seorang dari kegelapan. Ternyata benar. Itu keluarga A yang sedang mencari kerabatnya. Kita panggil saja yang pertama ini si Warni. Yang kedua ini si Diver, adiknya si Warni. Dan yang terakhir adalah si Galin. Dia adalah sesepuh paling tua yang sudah pikun. My name is Ruby, and this is Diva. Di situ Mosley menceritakan semuanya tentang keadaan keluarga B yang sedang ditindas oleh manusia. Dan Warni pun terkejut karena dia kira keluarga B sudah tidak ada. Setelah mendengar hal itu, Warni pun bersedia untuk membantu Mosley. Back to your city. We'll get your army.
Mereka pun berencana menuju ke kota keluarga A yang disebut kota Kinerserat. Sementara itu, si pemburu berhasil menemukan gua yang dilewati oleh Mosley. Setelah lama berjalan, mereka pun sampai di depan hutan yang bernama Kebun Raya, yaitu hutan yang memiliki pohon-pohon raksasa. Menurut cerita, hutan itu berhantu, dan siapapun masuk ke dalamnya tak akan pernah kembali lagi. What's this? Seen bending the backs of your ancestors, Mosley? This is the Great Orchard. Warni pun berencana mengitari hutan tersebut, tetapi Mosley menemukan gua yang berada di bawah hutan, yang dia kira itu adalah jalan pintas menuju kota Kinerserat. Dengan pendapat Mosley, mereka pun setuju melewati jalan pintas tersebut. This is really a shortcut. All right. Tetapi belum jauh mereka berjalan, pohon-pohon itu amblas, satu persatu menutupi gua. Warni dan Diver berhasil menghindari dengan memanjat pohon yang amblas, sementara Galin digendong Mosley berlari keluar gua. Mereka pun selamat dan memutuskan untuk mengitarinya. Then we go through it, right? No, we go around it. Di malam harinya, sewaktu mereka tidur, Mosley terbangun dan melihat Galin berjalan mengikuti kunang-kunang. Mosley pun membangunkan Warni dan Diver, lalu mereka mengikuti Galin. He is awake, dear. Tiba-tiba, Galin menuju ke arah jurang. Dengan sigap, Diver menghentikannya. Ketika Galin berada sudah di ujung jurang. Mereka pun berdebat, karena Galin melakukan hal yang gila. Ketika mereka berdebat, terlihat si pemburu dari kejauhan. Dan Galin pun meyakinkan Mosley untuk percaya kepadanya. Karena mereka terjebak antara jurang dan pemburu, Mosley pun mencoba mempercayai Galin. Mosley bersama Galin melangkah ke jurang. Dan ternyata benar saja, mereka terbang dibantu oleh kunang-kunang tersebut. Warni dan Diver pun segera mengikuti mereka dan terbang melewati kebun raya. Singkat cerita, mereka pun sampai di kota Kinerserat. Mosley yang senang langsung berlari ke arah kota. Sampainya di pusat kota, Mosley pun heran karena yang ditemuinya semua hanya orang tua. Warni terlihat berlari mengejar Mosley, lalu dia menjelaskan kepadanya bahwa sudah 100 tahun berlalu tapi tidak ada bayi yang dilahirkan, sehingga tidak ada generasi muda di sana. Artinya, sebentar lagi mereka semua akan punah. Mosley kira Warni yang bersedia membantunya mempunyai militer yang kuat. Ternyata itu semua hanya bohong belaka. Karena merasa dibohongi, Mosley berpikir untuk segera pulang. Tapi Warni menghentikannya. Dia bilang masih ada harapan These untuknya. are your brothers and your sisters. You are your family. Di malam harinya, Mosley pun menemui sang ratu kota sambil ditemani para sorpan di belakangnya. Sang ratu kota mengatakan bahwa dia bersedia untuk membantu Mosley terbebas dari para manusia. Ucapan ratu tersebut membuat semua Torpan bersorak gembira. Tapi tidak untuk Mosley. Dia malah khawatir dengan kondisi mereka semua. Saat itu ada seorang berteriak, mengatakan ada pemburu di depan gerbang. Mereka pun bersiap menghadapi pemburu. Di saat Warni mengancam si pemburu, pemburu pun melepaskan busur panahnya, tepat ke arah dada si Galin. Seketika Galin terjatuh. Mosley dengan sigap menggendong Galin ke ruang ratu. Sementara para Torpan yang lain menyerang si pemburu, tapi tidak ada satupun yang mengenainya. Sesampainya di ruang ratu, Galin menghembuskan napasnya yang terakhir. Mosley pun marah. Dia berencana memancing si pemburu ke kebun raya dan menyuruh Jivar mengamankan penduduk yang lain. Saat itu, ratu teringat sesuatu. Dia menyuruh Mosley untuk mencari buah ajaib yang berada di dalam kebun raya. Upright. That's it. Keesokan harinya, pemburu pun masuk.
dan Masli menarik perhatian si pemburu ke depan kebun raya. Kejar-kejaran pun dimulai. Sempat Masli terjatuh dan dia merubah arah gerakan mengikuti kunang-kunang. Akhirnya Masli menemukan pohon buah ajaib tersebut, tapi tiba-tiba panah menancap tepat di bokongnya, membuat Masli tersungkur. Masli yang geram mencoba menghadapi si pemburu. Dan wus, seludukan Masli pun tepat mengenai si pemburu. Mereka pun berkelahi. Masli dengan gaya seekor banteng dan si pemburu dengan gaya seorang matador. Dan tarik-menarik pun terjadi. Singkat cerita, akhirnya dimenangkan oleh Masli. Dia langsung berlari ke arah pohon yang bersinar. Lagi dan lagi, yap. Tiba-tiba, panah tertancap di rusuk kanannya. Ternyata si pemburu masih bisa bangkit kembali. Masli yang melihatnya terus berusaha berjalan meskipun tengah-tengah menahan rasa sakit dan darah yang bercucuran. Pemburu pun mendekatinya. Ketika si pemburu menodongkan busurnya ke arah si Mosley, tiba-tiba cahaya terang yang menyerupai pedang berada di dahi si pemburu. Cahaya tersebut makin membesar dan mulai menyerupai seorang prajurit Torpan yang sedang membawa pedang. Pedang cahaya tersebut menembakkan cahayanya ke langit dan seketika pemburu itu pun terhempas. Masli yang terluka parah mulai diselimuti oleh cahaya dan seketika langsung menghilang. Si pemburu pun terjebak di kebun raya untuk selamanya. Sementara itu, cahaya tersebut membawa Masli kembali ke ruangan sang ratu. Melihat itu semua, penduduk Kinerseret terkejut dan kagum. Lalu prajurit cahaya tersebut menanyakan keinginan si Masli. What do you want, Mosley? I want my family to be free. Prajurit cahaya pun memberikan buah ajaibnya. Sin pun berpindah ke istrinya yang sedang bersedih, yang ditemani anak pertamanya Ru dan anak keduanya Rosi yang baru saja lahir kemarin. I'm going to be okay. Ternyata Bera bersedih karena Ru mau dibawa ke pelelangan. Tapi di saat yang sama, terlihat Mosley berjalan dari kejauhan. Ru pun segera berlari menuju arah Mosley. Simon pun terkejut dan hendak memukul Mosley. Tapi dengan mudahnya, Mosley memegang tangannya dan mengangkatnya seperti boneka. Karena Mosley berhati baik, dia pun melepaskan si Simon. Dia hanya ingin keluarganya kembali. Look at you. Oh, she's a girl. Mosley pun memberikan buah ajaibnya kepada keluarganya. Seketika keluarganya menjadi tegak dan mereka pun pergi. Mereka hidup bahagia selamanya.